Bayangkan ini, suatu pagi yang cerah, tiba-tiba pintu rumah Anda diketuk. Oke. Anda buka pintunya, dan Anda lihat ada seorang kader kesehatan berseragam dari fasilitas layanan terdekat di depan rumah. Padahal, Anda nggak sedang sakit. Nggak ada janji sama dokter juga kan? Bener banget, nggak ada janji sama sekali, dan sejauh yang Anda tahu, Anda merasa baik-baik saja. Terus kenapa mereka datang? Nah, petugas itu datang karena algoritma di sistem komputer fasilitas kesehatan mendeteksi kalau lingkungan RT Anda itu lagi mengalami lonjakan risiko penyakit tidak menular, dan secara data statistik Anda masuk dalam profil risiko tersebut bulan ini. Oh wow, itu kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, atau sistem pengawasan dari masa depan gitu. Betul, kedengarannya emang futuristik banget, tapi faktanya ini adalah cetak biru nyata dari perombakan sistem kesehatan di Indonesia tahun ini. Dan itulah yang bakal kita bongkar di penelusuran mendalam kita kali ini. Iya, kita akan membedah sebuah dokumen yang sangat krusial dari Kementerian Kesehatan, yaitu Pedoman Kerja Puskesmas Klaster I Manajemen 2024. Betul, dokumennya emang tebel, bahasanya juga sangat birokratis ya. Tapi di baliknya ada instruksi operasional yang benar-benar mengubah puskesmas di dekat rumah Anda. Maksudnya dari yang awalnya cuma sekedar tempat orang antre minta obat pilek kan? Iya, berubah menjadi semacam pusat komando manajemen kesehatan berbasis komunitas. Nah, kenapa Anda yang dengerin ini harus peduli? Karena kebijakan ini bakal secara langsung mendikte gimana Anda, orang tua Anda yang lansia, dan anak-anak Anda berinteraksi dengan petugas kesehatan nantinya. Sangat menyentuh setiap fase kehidupan ya. Iya, betul. Karena perubahan ini tuh berakar pada pilar prioritas pertama dari 6 pilar transformasi sistem kesehatan menuju visi Indonesia Emas 2045. Atau yang spesifiknya disebut integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP. ILP, oke. Mari kita urai konsep ILP ini. Dari yang saya baca di pedoman, titik beratnya itu ada pada pergeseran paradigma. Dari mengobati ke mencegah kan? Tepat. Dari yang tadinya mengobati penyakit, bergeser ke menjaga orang tetap sehat. Pendekatannya itu pakai siklus hidup atau life cycle. Kalau kita pakai analogi sehari-hari nih, ini tuh ibarat ngubah kebiasaan. Daripada kita baru nelpon bengkel pas mesin mobil udah berasap dan mogok di jalan tol, Yang mana itu udah terlambat ya? iya udah telat banget. Nah, kita tuh dipaksa untuk rutin melakukan tune up. Ganti oli, cek rem, gitu loh. Analogi bengkel itu sebenarnya bisa ditarik lebih jauh lagi dalam konteks ILP ini. Bayangin, kalau bengkelnya sendiri yang memantau kilometer mobil Anda lewat sistem jarak jauh. Oh, oke. Terus mekaniknya yang nelpon Anda duluan. Dia bilang, bulan ini waktunya periksa rem ya, sebelum Anda kecelakaan. Nah, pendekatan siklus hidup ini berarti pelayanan kesehatannya menempel pada profil individu. Dari mulai ibu hamil, bayi, balita, sampai lansia gitu ya. Betul banget. Pelayanannya nggak lagi terpotong-potong berdasarkan penyakit aja. Oke, secara teori itu terdengar luar biasa ideal. Tapi mari kita berpijak pada realitas lapangan nih. Apa iya semudah itu ngubah mindset jutaan penduduk dan ratusan ribu tenaga kesehatan? Ya, itu memang tantangan besarnya. Karena budaya kuratif itu maksud saya budaya minum obat baru kalau sakit itu kan udah mengakar puluhan tahun ya. Mengubah perilaku masyarakat cuma dengan sebuah dokumen pedoman itu rasanya kayak mindahin gunung. Iya, Kementerian Kesehatan sebenarnya sangat menyadari hambatan psikologis itu. Kalau Anda perhatiin di dokumennya, mereka tuh nggak ngandelin kampanye brosur atau himbauan doang buat ngubah pola pikir. Terus gimana caranya? Perubahan ini dipaksakan secara struktural. Jadi, puskesmas itu diwajibkan ngebongkar tata letak fisik mereka, alur pelayanannya, dan struktur organisasinya. Ah, saya paham. Jadi ketika sistem dan lingkungannya dirombak total, orang-orang di dalamnya mau nggak mau harus nyesuaiin perilakunya, gitu ya? Persis, pasien maupun nakes semuanya dipaksa masuk ke kebiasaan baru. Nah, soal rombak-merombak ini, saya perhatiin di pedoman, mereka membagi puskesmas menjadi sistem dengan 5 klaster. Dan yang bikin saya agak berhenti sejenak pas baca itu adalah klaster 2 dan klaster 3. Karena dibaginya berdasarkan usia ya, bukan keluhan medis. Iya, itu menarik banget. Mari kita bedah anatomisnya sedikit. Klaster 1 itu manajemen. Kita simpan dulu ini untuk nanti. Karena ini tuh otak operasinya. Oke, klaster 1 kita skip dulu.
Nah, klaster 2 itu didedikasikan penuh untuk ibu, anak, dan remaja. Jadi mulai dari layanan periksa kehamilan, persalinan, imunisasi bayi, sampai screening kesehatan reproduksi remaja, semuanya ada di bawah satu atap ini. Tunggu, berarti nggak ada lagi cerita seorang ibu yang harus ke poli KIA buat periksa kandungan, terus antri lagi ke poli umum buat urusan lain, dan ke poli gigi dengan antrian yang beda-beda. Nggak ada lagi, semuanya diintegrasikan di klasternya. Terus kita geser ke klaster 3, ini khusus untuk usia dewasa dan lansia. Fokusnya ke penyakit tidak menular kronis kan, kayak hipertensi dan diabetes. Betul. Jadi misal Anda datang karena mengeluh batuk ringan kronis, Katakanlah saya pria usia 40 tahun nih, berarti saya masuk ke klaster 3 kan? ya, di sana dokter nggak cuma dengerin paru-paru Anda karena batuknya, tapi karena Anda ada di klaster dewasa, mereka secara otomatis wajib melakukan screening gula darah, tekanan darah, lingkar perut, bahkan screening kesehatan jiwa. Wah, mumpung orang yang lagi ada di situ ya. Iya, itu yang disebut pelayanan komprehensif. Pasien tuh ibaratnya ditangkap untuk diperiksa semua risiko potensial di rentang usianya. Peluang deteksi dini itu nggak dibiarin lolos gitu aja. Terus sisa klasternya buat apa? Ada klaster 4 untuk penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Ini ngurusin wabah kayak TBC atau demam berdarah, dan klaster 5 itu lintas klaster sebagai support system. UGD, apotek, dan lab masuk situ ya? Betul sekali. Berarti alur pasien masuk puskesmas itu berubah drastis dong. Masuk pintu depan, ada petugas yang melakukan screening visual cepat. Cuma buat mastiin Anda nggak butuh UGD darurat sih. Oke, kalau aman, registrasi, terus langsung diarahkan ke klaster sesuai umur di KTP, gitu kan? Tepat. Tapi kekuatan sesungguhnya dari struktur baru ini tuh nggak berhenti di tembok puskesmas kecamatan aja. Puskesmas ini kan pusat dari jejaring layanan yang turun berlapis-lapis. Sampai ke akar rumput ya? Iya. Di bawah puskesmas itu ada pustu atau puskesmas pembantu di tingkat desa. Nah, di pedoman ini disebutin kalau standar minimum pustu itu harus ada 1 perawat, 1 bidan, dan 2 kader kan? Mereka tanggung jawab penuh atas 1 desa. Betul. Dan lapisan paling dasarnya, ujung tombak dari integrasi ini itu berlokasi di tingkat dusun atau RW, yaitu posyandu. Oke, tunggu sebentar. Soal posyandu ini kita harus berhenti sebentar. Karena jujur aja nih, stereotip di kepala saya, dan mungkin banyak orang juga, posyandu itu identik sama balita. Tempat ibu-ibu ngumpul kan? Iya, balita ditimbang, di timbangan gantung, dicatat di buku KIA, terus pulangnya bawa bubur kacang hijau. Tapi pas baca dokumen ini, posyandu sekarang harus melayani seluruh siklus hidup. Ya, benar. Masa sih lansia atau bapak-bapak paruh baya yang punya resiko jantung juga periksanya ke posyandu? Stereotip itu memang harus dihapus. Karena ILP ini udah melebur semua jenis posyandu yang sebelumnya terfragmentasi. Maksudnya disatuin semua. Iya, dulu kan ada posyandu lansia sendiri, posbindu PTM sendiri, posyandu remaja sendiri. Sekarang, semuanya dilebur jadi satu posyandu terintegrasi yang buka untuk semua umur. Tapi ini nimbulin tanda tanya besar nih secara teknis. Kader posyandu itu kan rata-rata relawan masyarakat lokal ya. Betul. Gimana caranya kader yang tadinya cuma fokus nimbang balita, tiba-tiba diharapkan bisa mantau tekanan darah lansia, ngecek jadwal obat diabetes, dan ngasih edukasi reproduksi remaja? Apa mereka dikasih pelatihan medis kilat? Ya, mereka nggak diubah jadi perawat mendadak sih, tapi mereka dibekali sama kurikulum standar yang disebut 25 keterampilan dasar kader. Oh, ada panduan resminya ya? Ada. Ini langkah yang sangat taktis dari Kemenkes. Kader ini dilatih khusus buat ngelakuin screening dasar yang sifatnya observasional aja. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, mereka diajarin cara pakai tensimeter digital yang benar, cara baca alat cek gula darah sederhana, dan nguasain kuesioner deteksi dini. Jadi mereka nggak mendiagnosis penyakit ya. Paham. Mereka cuma mengumpulkan data primer. Kayak jadi mata-mata pertama di lapangan gitu. Persis. Nah, anatomi kita udah kompleks banget nih. Ada klaster di puskesmas, pustu di desa, terus kader dengan 25 keterampilan di posyandu. Jaringan datanya pasti ribuan titik tiap hari. Betul. Kalau nggak ada sistem kontrol yang solid, ini bakal jadi mimpi buruk administratif. Disinilah klaster 1 yang tadi kita bahas, yaitu manajemen, bekerja sebagai otaknya. Oke, mari kita kupas otak operasinya. Klaster 1 ini kan nggak berhadapan langsung sama jarum suntik ya, mereka ngurusin data populasi, Iya, ECA.
Plan, Do, Check, Action. Yang di dokumen itu diterjemahkan jadi P1, P2, dan P3. Biar nggak cuma jadi hafalan akronim, mari kita urai. P1 itu perencanaan, Nah, pedoman nyebutin pembuatan RUK atau Rencana Usulan Kegiatan dan RPK. Tapi perencanaannya kan nggak bisa asal tebak ya. Kepala Puskesmas wajib pakai metode analisis. betul. Ada metode yang namanya USG, lalu 3H1P. Instrumen USG ini yang kepanjangannya Urgency, Seriousness, Growth, itu vital banget pas anggaran lagi mepet. Gimana tuh cara kerjanya di lapangan? Bayangin ada wilayah yang tiba-tiba punya 2 masalah kesehatan barengan. Ada temuan kasus stunting kronis yang tinggi, tapi di saat yang sama, ada wabah demam berdarah yang mulai menyebar di 2 desa. Wah, kepala puskesmas kan nggak bisa nyebar pasukannya secara acak ya. Mereka pakai scoring USG ini. Stunting itu dampaknya seumur hidup, sangat serius. Tapi growth atau laju penyebarannya lambat. Nggak menular besok pagi. Beda sama demam berdarah yang urgensinya tinggi banget, nyawa taruhannya dalam hitungan hari. Betul. Dan growth-nya demam berdarah itu eksponensial, lewat nyamuk. Jadi dengan metrik di atas kertas, keputusan anggarannya apakah buat beli obat nyamuk atau susu formula jadi saintifik dan objektif. Paham. Dan setelah diprioritaskan, mereka nggak boleh langsung nebak solusi kan? Mereka dituntut buat jadi detektif, pakai metode 5 whys. Ya, bertanya kenapa 5 kali. Saya suka banget metode 5 whys ini karena sangat aplikatif. Kita tinggal tanya kenapa terus-terusan sampai ke akar. Biar solusinya nggak sekedar kosmetik ya. Iya, biar ngobatin penyakitnya bukan cuma gejalanya. Contoh nyata nih, misal data masuk. Capaian kunjungan ibu hamil bulan ini rendah. Kenapa rendah? Karena ibu hamil di desa A nggak datang. Kenapa nggak datang? Karena mereka merasa sehat. Kenapa mindsetnya gitu? Karena minim penyuluhan. Kenapa minim? Karena kader posyandu nggak punya jadwal buat turun. Kenapa nggak ada jadwal? Nah, ketahuan deh. Karena bidan desanya merangkap kerjaan administrasi sampai keteteran. Nah loh. Dan dari proses 5 whys itu, solusinya bukan nyetak spanduk ibu hamil ayo ke puskesmas kan? Ya percuma nyetak spanduk kalau akar masalahnya di waktu si bidan. Betul, akar masalahnya adalah merestrukturisasi beban kerja bidan desa itu di tahap P1, biar dia punya waktu ngawasin kader. Logis banget. Nah, masalah udah dipetakan di P1. Terus masuk ke P2, penggerakan dan pelaksanaan. Buat evaluasi eksekusi ini, pedoman mewajibkan yang namanya Lokakarya Mini atau Lokmin. Yang menarik buat saya tuh bukan Lokmin internalnya, tapi Lokmin triwulanan yang sampai ngundang camat, kepala desa, dan ibu-ibu PKK. Itu krusial. Karena masalah kesehatan itu seringkali bukan masalah medis murni. Maksudnya? Kalau akar masalah diare di sebuah desa, itu karena warganya masih buang air besar di sungai, dokter puskesmas kan nggak bisa disuruh bangun jamban. Iya jelas nggak bisa, anggarannya dari mana? Makanya, mereka butuh camat dan kepala desa buat nyairin dana desa untuk infrastruktur sanitasi. Lokmin inilah arena negosiasinya. Ah, cerdas. Terus setelah itu ada P3 ya. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Evaluasi dari standar pelayanan minimal. Tapi ada satu hal fundamental yang dari tadi agak ngeganjal di pikiran saya. Apa itu? Siklus P1, P2, P3 ini kan butuh bahan bakar utama, yaitu data awal. Gimana ceritanya puskesmas bisa tahu ada ibu hamil yang telat periksa? Atau ada tren lansia yang gulanya mendadak naik di ujung desa? Jawabannya ada di instrumen yang namanya PWS, Pemantauan Wilayah Setempat. PWS itu apa? Zaman dulu, PWS itu tumpukan kertas laporan yang diisi manual. Seringnya telat berbulan-bulan. Tapi di bawah ILP ini, PWS itu udah jadi dashboard digital yang terintegrasi sama aplikasi ASIK, aplikasi Sehat Indonesiaku. Oh, jadi ini semacam sistem radar gitu ya? Kayak radar cuaca, tapi buat deteksi beban penyakit di satu wilayah. Persis banget. Kader ngecek di lapangan pakai 25 keterampilan tadi, datanya diinput lewat HP, terus datanya langsung ketarik ke dashboard di klaster 1. Nah, ini dia. Ini yang ngejelasin skenario di awal obrolan kita tadi kan? Kenapa tiba-tiba ada kader ngetuk pintu rumah padahal kita nggak sakit? Betul. Kalau dashboardnya ngeluarin peringatan merah misal, kepatuhan minum obat hipertensi di RW 3 mendadak anjlok, alarm sistem menyala. Kepala puskesmas langsung nyuruh kader atau perawat turun gunung ya? Iya, mereka dikasih daftar nama dan alamat spesifik buat langsung dikunjungi ke rumahnya. Ini beneran pergeseran dari yang nunggu orang stroke masuk UGD menjadi ngejar orangnya sebelum pembuluh darahnya pecah. Intervensi prediktif yang luar biasa. Memang.
Tapi kecanggihan analitik ini pada akhirnya berbenturan sama realitas lapangan. Sumber dayanya kan? Betul. Ngoperasiin aplikasi, kunjungan door-to-door, rapat lintas sektor, belum lagi melayani pasien rawat jalan di klaster. Nah, itu dia. Logika saya langsung jalan ke situ sedari tadi. Semua instruksi brilian ini tuh kedengeran kayak tambahan tugas yang nggak ada habisnya buat nakas kita. Iya, bebannya nambah drastis. Kalau kita nggak hati-hati, revolusi kesehatan ini malah bakal bikin nakas kita burn out atau kelelahan ekstrim. Gimana pedoman ini ngatur manusianya? Pedoman ini punya porsi yang tebel banget soal manajemen SDM kesehatan. Pemerintah tuh nolak cara lama yang cuma asal tebak jumlah pegawai. Mereka memaksakan instrumen standar ketenagaan minimal dan ABK, analisis beban kerja. Oke, mari kita urai ABK ini biar jelas. Standar ketenagaan ini ngitungnya dari mana? Lapisan pertamanya itu geografi dan demografi. Nggak bisa disamaratakan. Di kota, satu puskesmas maksimal melayani 30.000 penduduk. Di daerah terpencil, rasionya turun jadi 1:17.000. Dan di wilayah sangat terpencil, 1:10.000. Logis sih, wilayah kepulauan yang susah diakses kan butuh cakupan fasilitas yang lebih kecil tapi lebih merata. Iya, Tapi itu buat gedungnya kan? Gimana cara ngitung jumlah dokter dan perawat di dalamnya? Karena melayani 30.000 orang dengan metode jemput bola, itu butuh rumus yang presisi. disinilah ABK masuk. Rumusnya itu pakai waktu kerja tersedia, atau WKT. Angkanya dipatok 1.250 jam efektif per tahun. Sebentar. 1.250 jam efektif setahun. Kalau dibagi 250 hari kerja, berarti cuma sekitar 5 jam kerja efektif dong tiap hari buat klinis. Betul. Sisa waktunya diasumsikan buat rapat, istirahat, administrasi, dan lain-lain. Nah, 1.250 jam ini jadi pembagi untuk total beban kegiatan. Tiap tindakan ada norma waktunya gitu. Kayak nyuntik butuh berapa menit gitu. Tepat. Tapi, gimana sama waktu buat ngerjain aplikasi dan laporan tadi? Di sistem ABK ini ada variabel perlindungan namanya, faktor tugas penunjang atau FTP. Ah, oke. Jadi hal-hal kayak apel pagi, rapat logmin, dan ngisi laporan itu, semuanya dihitung menitnya dan dimasukkan sebagai penambah beban kerja real. Wah, saya mulai ngerti arahnya nih. Dengan masukin FTP, terus dibagi 1.250 jam tadi, bakal keluar angka pasti berapa jumlah kepala yang dibutuhkan. Betul. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi kesenjangan tenaga kerja. Misalnya, perhitungan ABK nunjukin butuh 19 perawat, tapi di lapangan cuma ada 15 perawat. Berarti kepala puskesmas punya senjata matematis nih. Dia nggak perlu merengek minta tambahan orang ke dinas kesehatan. Dia tinggal bawa dokumen ABK ini ke meja rapat. Iya, dia bisa ngebuktiin secara legal dan logis kalau mereka kurang 4 staf. Kalau nggak dipenuhi, target dashboard pasti merah atau nakesnya bakal tumbang. Kalkulasi ABK ini benar-benar mengubah posisi puskesmas ya. Dari yang cuma nerima nasib, jadi institusi yang punya alat advokasi berbasis data buat minta keadilan tenaga kerja. Setuju, kesejahteraan pegawai nggak dikorbankan gitu aja demi program. Itu mekanisme perlindungan sistemik yang brilian. Nah, kita udah membedah banyak banget lapisan administratif hari ini. Mari kita rekap gambaran besarnya. Silakan. Jika Anda yang dengerin obrolan ini harus ngingat satu hal aja dari seluruh dokumen pedoman Kemenkes ini, ingatlah pergeseran wujudnya. Fasilitas primer ini bertransformasi dari sekedar klinik kuratif yang pasif menjadi sistem saraf manajemen populasi yang proaktif. Iya, lewat 5 klaster, pendekatan siklus hidup, posyandu yang terintegrasi, dan tentunya otak manajemen yang ngolah data secara real-time, risiko kesehatan dicegah jauh di hulu. Betul sekali. Dan sebagai penutup nih, mari kita tarik sedikit ke arah filosofis dari sistem dashboard dan data yang kita obrolin tadi. Oke, gimana tuh? Bayangin beberapa tahun ke depan, pas algoritma aplikasi kesehatan ini makin canggih, puskesmas di desa Anda itu punya probabilitas matematis kalau Anda bakal kena serangan jantung 2 tahun lagi, berkat data gaya hidup harian yang mereka kumpulkan. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita bersedia merelakan privasi data perilaku harian kita disedot sama sistem negara demi dapetin jaring perlindungan kesehatan publik yang super akurat? Wah, batas antara menyelamatkan nyawa publik dan invasi ruang privat itu bakal jadi perdebatan abu-abu yang seru banget di masa depan.
Sebuah pertukaran antara keamanan, kesehatan, dan kebebasan privasi yang patut untuk Anda renungkan malam ini. Terima kasih banyak udah nemenin kami membedah mesin birokrasi layanan primer kali ini. Teruslah belajar, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.